Bikin Book, perkenalkan nama saya Wanda Tabita Hutasaid dari Prodi 3 Teknologi Komputer dengan NIM 4332401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai platform testing. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian. Platform pengujian adalah lingkungan untuk mengevaluasi perangkat lunak atau aplikasi melalui pengujian kinerja atau keamanan menurut Repo Dharmajaya. Yang kedua, platform merupakan perpaduan kerja antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Dengan arti, ini platform memberikan berbagai dampak yang baik sebagai pelengkap seseorang dalam menjalankan sistemasi perangkatnya, menurut Agriawan dan Hasugian 2017. Yang ketiga, kita masuk ke dalam aspek-aspek. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam platform testing dalam menguji sebuah aplikasi. Yang pertama itu ketepatan pengujian atau correctness testing. Tujuannya yaitu tujuan paling penting dari pengujian adalah untuk menguji kebutuhan minimal dari sebuah perangkat. Pengujian ini akan menghasilkan perangkat lunak yang benar atau salah. Yang kedua, pengujian secara fungsional atau functional testing. Pengujian ini adalah jenis pengujian black box yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak yang akan diuji. Aplikasi diuji dengan memberikan masukan untuk kemudian hasilnya akan diperiksa guna disesuaikan dengan fungsi yang dimaksudkan. Pengujian fungsional dilakukan pada sistem secara lengkap dan terintegrasi untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kita masuk ke dalam pengujian secara non-fungsional atau non-functional testing. Pengujian perangkat lunak non-fungsional melibatkan pengujian perangkat lunak dari kebutuhan yang bersifat non-fungsional seperti kinerja, keamanan, antarmuka, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam manfaat platform test. Yang pertama, aksesibilitas dan fleksibilitas. Platform daring memungkinkan tes dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi hambatan bagi peserta yang memiliki kesulitan bepergian atau keterbatasan lainnya. Selain itu, platform ini mendukung pelaksanaan tes untuk peserta yang tersebar berbagai lokasi geografis. Yang kedua, efisiensi administrasi. Alat ini menyederhanakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan mengurangi penilaian tes. Penilaian otomatis dan umpan balik cepat mengurangi beban administratif, memungkinkan pengajar lebih fokus pada pengajar dan dukungan personal. Kita masuk yang ketiga, analisis data dan wawasan. Platform modern mengumpulkan data terperinci tentang kinerja peserta yang dapat dianalisis oleh pengajar untuk mengidentifikasi tren dan menyusun strategi dengan pengajaran yang lebih baik. Yang keempat, keamanan dan integritas yang lebih baik. Fitur ini, seperti soal acak dan alat pengawasan online, meminimalkan risiko kecurangan sehingga meningkatkan kredibilitas proses asesmen. Yang kelima, skalabilitas dan penghematan biaya. Asesmen digital menghilangkan kebutuhan akan sumber daya fisik seperti kertas dan mengurangi biaya logistik yang terkait dengan nilai ujian tradisional. Platform ini juga mendukung pengujian dalam ujian dengan kualitas yang konsisten. Kita masuk ke dalam fitur-fitur yang akan digunakan saat melakukan testing pada platform. Yang pertama, pengujian unit atau unit testing, pengujian komponen atau modul perangkat lunak secara terpisah atau satu persatu. Biasanya pengujian ini dilakukan oleh programmer dan bukan oleh tester. Yang kedua, itu pengujian integrasi atau integration testing. Pengujian ini merupakan gabungan fungsi setelah diintegrasikan modul-modul yang terdiri dari model utama, aplikasi terpisah, dan aplikasi klien atau server dari jaringan lain. Yang ketiga, pengujian sistem atau system testing. Pengujian ini cenderung menegaskan kualitas end-to-end dari keseluruhan sistem. Pengujian sistem sering didasarkan pada spesifikasi fungsional, persyaratan sistem. Yang keempat, penerimaan pengujian atau acceptance testing, yaitu terdiri dari pengujian alpha dan pengujian beta. Pengujian yang dilakukan sistem yang sudah selesai diserahkan dari pengembangan ke pelanggan atau pengguna itu disebut dengan pengujian alpha. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memberikan keyakinan bahwa sistematis berfungsi dengan baik. Yang kedua itu pengujian beta. Pengujian beta biasanya dilakukan oleh pengguna akhir. Pengujian akhir biasanya dilakukan sebelum merilis aplikasi untuk tujuan yang sesungguhnya. Pengujian ini dilakukan setelah pengujian alpha berhasil dilakukan. Dalam pengujian beta, contohnya data yang sesungguhnya dilakukan untuk menguji aplikasi. Pengujian beta juga dikenal sebagai up-release. Yang menjadi kesimpulannya yaitu
Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Platform pengujian otomatis dapat mempercepat proses pengujian dan mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk pengujian manusia atau manual. Konsistensi dan keandalan pengujian otomatis, yaitu memungkinkan pengujian dan konsistensi yang dapat diulang, memastikan bahwa setiap perubahan pada kode diuji dengan cara yang sama setiap kali. Di sini kami membuat referensi kami dari siapa saja. Terima kasih. Sekian dari video yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang saya perbuat selama video, saya meminta maaf. Terima kasih.